Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena Yesus kita sangat sungguh luar biasa. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mempraktekkan kasih dalam keluarga. Saudara, saya percaya setiap kita ingin memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Amin. Siapa yang ingin punya keluarga yang bahagia dan harmonis? Pasti semuanya, tidak terkecuali orang tua, anak semuanya ingin memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Nah saudara, untuk memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis, itu tidak bisa secara otomatis. Tapi harus ada usaha dari setiap anggota keluarga. Amin. Nah karena itu kita akan belajar firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 14 kita akan baca ayat ini harus menjadi satu pegangan bagi setiap kita keluarga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau saudara ingin memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis, kasih harus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tanpa itu kita tidak mungkin bisa memiliki keluarga bahagia. Nah hari ini kita melihat bahwa Rasul Paulus memberikan rahasia bagaimana supaya kita memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, yaitu dengan mendasarkan kasih Kristus sebagai dasar keluarga kita. Kasih Kristus harus menjadi fondasi dari keluarga pernikahan kita. Ketika kasih Kristus menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi segala-galanya dalam hidup kita, maka kita akan menikmati segala sukacita dan berkat Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Nah saudara, kasih itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya dikhotbahkan, tapi kasih itu harus dipraktekkan. Nah jadi nanti mungkin kira-kira setengah jam atau 45 menit kita akan dengar teorinya, tapi setelah itu besok atau mulai nanti pulang ke rumah kita akan praktekkan firman Tuhan. Amin. Setuju ya saudara? Nah kasih itu harus dipraktekkan. Nah kita tahu di dalam kekristenan ada 4 jenis kasih. Kasih yang paling gampang yaitu kasih eros. Eros itu adalah kasih asmara, kasih birahi. Ya biasanya setiap kita punya, tapi kasih ini gak bisa bertahan lama. Mungkin 10 tahun, 20 tahun kalau udah menikah, kasih ini bisa gak romantis lagi. Dan bagi pria, romantis itu bukan hanya memberi bunga, tapi harus mencari nafkah ya untuk keluarga. Jadi bukan hanya kasih romantis tapi kasih yang praktis. Nah, kemudian kasih yang berikutnya yaitu kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih karena hubungan darah orang tua dan anak. Ada kasih yang lain yaitu filia, kasih antara saudara ya, kasih saudara seiman, kasih sahabat antara sahabat. Dan yang paling agung, yang paling mulia yaitu kasih agape. Di mana kasih total tanpa syarat, itulah kasih Allah bagi kita semua. Kasih agape itu di mana kasih yang ingin supaya setiap orang yang dikasihnya itu mengalami hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Nah karena itu walaupun kita memiliki semua kasih ini dalam hidup kita, tapi Yesus ingin supaya setiap kita menjadikan kasih Kristus sebagai dasar fondasi bagi keluarga kita, dan itu harus dipraktekkan. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan kasih Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Paling sedikit ada 4 hal supaya gampang diingat, saya singkat dengan 4M. Ya. Jadi gampang ya. M yang pertama, supaya kita bisa mempraktekkan kasih dalam keluarga, kita harus memahami kebutuhan anggota keluarga kita. Ya. Nah saudara, untuk memahami setiap kebutuhan anggota keluarga kita butuh empati. Ya, empati itu apa? Bisa memahami, mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain. Ketika kita berempati, ya firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 8, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ketika kita berempati, kita tidak akan mudah menghakimi orang. Kita bisa mengerti mengapa suami kita jadi gini, mengapa istri kita, ya mengapa anak kita seperti itu. Ketika kita berempati, kita tidak akan mudah menghakimi, tapi kita bisa menerima
bisa mengasihi mereka apa adanya. Kita akan lebih peka ya. Contoh misalnya, istri itu suka marah-marah. Ternyata kita nggak ngerti pas diperiksa ke dokter, oh ada tiroid. Tiroid itu kan suka nggak stabil emosinya. Atau misalnya sudah menjelang menopause, istri suka marah-marah ya, suka bete. Kenapa? Ketika kita berempati, kita mengerti kenapa hal itu bisa terjadi. Anak-anak juga sama. Kenapa ya? Anak perempuan kita marah-marah, ternyata oh itu menjelang haid. Jadi kita bisa memahami karena kita berempati, bisa memahami perasaan dan pikiran orang-orang atau anggota-anggota di sekitar kita. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 itu adalah kita bisa melihat kebutuhan dasar dari setiap anggota keluarga kita, ya. Di dalam Kolose 3 ayat 18 dikatakan, "Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Nah, istri disuruh tunduk karena kebutuhan suami adalah harus dihormati, dihargai, harus disupport, harus dipuaskan kebutuhan seksnya, ya. Itu kebutuhan suami. Karena apa? Karena ketika kita memahami, kita akan bisa sama-sama menjalin hubungan komunikasi yang baik. Berikutnya ayat 19 dikatakan, "Hei suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Suami-suami harus mengasihi istri. Ketika istri dikasihi, saya percaya dia akan lebih lagi mengasihi suaminya, ya. Dan bukti istri dikasihi yaitu apa? Berikan uang belanja yang cukup. Jangan pelit-pelit, ya. Ya, jadi itulah hal praktis ya. Cinta praktis itu suami bekerja, berikan uang saku, uang belanja yang cukup. Karena itulah bukti bahwa istri dikasihi, diperhatikan. Ya, bapak-bapak sama, bapak-bapak juga harus dihormati, disupport. Jangan suka dibanding-bandingkan. Ih, kamu sama saya kawin anugerah. Kamu sama saya anugerah, saya sama kamu musibah. Wah, direndahkan. Dulu pacar saya begini, wah jangan dibanding-bandingkan, tidak boleh ya. Karena kebutuhan suami dihormati, disupport dan dihargai. Ketika suami pulang ya mungkin habis capek, oh kamu itu baik ya. Diberikan tepukan, diberikan pelukan, saya percaya suami akan lebih semangat lagi ya. Kemudian anak-anak itu di dalam ayat berikutnya bahwa anak-anak itu harus berikutnya, anak-anak kepada orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak harus taat, harus hormat, dan juga bapak-bapak ayat berikutnya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, anak-anak perlu dikasihi dan bukti dari kasih atau bahasa kasih untuk anak-anak dieja dengan waktu. Ketika kita berkata bahwa anak, aku mengasihi engkau anakku, itu dibuktikan dengan waktu. Karena itu saudara, perbanyak waktu dengan anak, khususnya usia-usia sebelum 17 ya. Makan bersama, main bersama ya. Jadi adakan dating dengan anak-anak. Kemarin kita baru menyelesaikan conference di Bandung tentang keluarga dan luar biasa sekali. Ya, bagaimana ketika kita menyediakan waktu buat anak-anak, itulah masa yang paling diingat buat anak-anak. Saya bersyukur di tengah segala kesibukan, waktu anak-anak saya masih SMP, SMA, saya suka ngantar jemput anak naik mobil sambil doa ya. Ya Yopi ya anak saya yang kedua. Jadi kita sambil doa ya, karena di Aloy itu 6:30 harus udah ada di sana. Jadi kita jam 6 sambil doa, sambil bawa anak setiap hari. Saya bersyukur juga saya diberi kesempatan ngajarin anak-anak nyetir saudara. Ya saya itu guru jadi supir ya, ngajarin anak bisa nyetir. Setelah itu dileskan 8 hari anak-anak bisa jalan. Saya bersyukur diberi kesempatan itu, dan itu udah satu-satunya saat di mana kita bisa bersama dengan anak. Mungkin kita sibuk, anak-anak sibuk, tapi Tuhan bisa ingin supaya kita memberikan waktu buat anak-anak. Harus diatur, dijadwal, dipaksakan. Bikin waktu bukan makan pagi bersama, makan malam bersama. Pokoknya sediakan waktu yang terbaik buat anak-anak. Amin. Nah, saudara, inilah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita pahami. Dengan berempati kita bisa merasakan bahwa mereka juga sama, membutuhkan perhatian kita, kasih kita. Saya ingat seorang yang bernama Bill Evans, dia pendayung hebat ya. Dia pendayung hebat, satu kali sedang dikarantina untuk mengikuti perlombaan kompetisi olimpiade. Tapi apa yang terjadi, dia mendengar bahwa istrinya itu akan melahirkan
Jadi waktu di karantina dia bilang, pamit saya tidak bisa ikut. Saya akan menunggu istri saya melahirkan. Orang-orang pada kecewa, tapi apa yang terjadi itulah yang dia lakukan. Dia ingin mendampingi istrinya saat melahirkan, ya. Bapak-bapak di sini siapa yang suka nungguin istri melahirkan? Puji Tuhan ya. Saya percaya kalau lihat istri melahirkan akan tambah sayang kepada istri. Nah, waktu itu beberapa tahun kemudian, tahun 1952, ia menerima telegram dari anaknya, Frank. Ya, Frank ini anak yang ditunggui waktu dia lahir. Nah, Frank ini ternyata dia juga telah menyelesaikan Olimpiade di Finlandia tahun 1952 itu. Dia menang dalam medali emas kano dalam 10.000 meter. Ya, dia juara pertama, dapat medali emas, dan dia kirim telegram isinya demikian. Ayah, terima kasih karena telah menunggui kelahiran saya. Saya akan pulang dengan membawa medali emas yang seharusnya ayah menangkan beberapa tahun yang lalu. Anakmu tersayang, Frank. Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa kehadiran orang tua, kehadiran anggota keluarga itu akan sangat berdampak bagi anggota yang lain. Amin. Karena itu saudara, kemarin ada hamba Tuhan berkata waktu istrinya sakit dia harus ngasih seminar. Dia bilang maaf, seminarnya nggak bisa karena saya kalau seminar bisa diwakili orang lain, tapi kalau nungguin istri nggak bisa ditungguin oleh suami orang lain, betul nggak? Jadi kita harus ngerti bahwa keluarga itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Bagaimanapun sibuk, kita harus sediakan waktu untuk keluarga. Amin. Nah, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memahami kebutuhan ini, kita akan lebih mengasihi lagi keluarga kita. Nah saudara, seorang yang bernama mantan dari Presiden Amerika Theodore Roosevelt, dia berkata, aku lebih suka melewatkan waktu bersama dengan keluargaku daripada dengan petinggi-petinggi dunia lainnya. Jadi dia senang bertemu dengan keluarga, dan saya percaya ketika kita mengasihi keluarga, kita akan memberikan waktu kita, ya. Karena itu Bapak Ibu, walaupun sesibuk apapun, kita harus ingat keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Sebab apa yang kita dapat di bumi akan berakhir ketika kita masuk dalam lubang kubur. Tapi apa yang kita lewatkan dengan anggota-anggota kita, itu akan menjadi memori yang indah bagi setiap anggota keluarga kita. Amin. Nah, jadi M yang pertama, kita harus memahami kebutuhan anggota keluarga kita. M yang kedua, kita harus menundukkan diri pada otoritas. Nah saudara, bukti kasih yaitu kita harus saling merendahkan diri. Setiap anggota keluarga kalau ingin bahagia dan harmonis harus punya roh penundukan diri. Sebab apa? Manusia itu semua egois, ya. Istri pasti merasa benar, suami merasa benar, anak-anak merasa benar. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita harus tunduk, ada roh penundukan diri pada otoritas, sama seperti Yesus. Walaupun dia berhak untuk tidak mati di kayu salib, tapi dia tunduk taat sampai mati. Bahkan mati sampai di atas kayu salib. Karena apa? Karena Allah memberikan hierarki. Ya, ada otoritas yang Tuhan berikan supaya suami memimpin jadi kepala, istri jadi penolong, ya. Karena itu harus tunduk, anak-anak harus taat, orang tua harus mengasihi, anak-anak harus hormat kepada orang tua. Nah, inilah otoritas yang harus kita taati. Ada komitmen untuk taat apapun yang terjadi, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 21 sampai 25 kita akan baca atau lihat. Tolong. Efesus pasal yang kelima ayat 21, demikian firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi ketika istri berkomitmen, saya mau tunduk kepada suami, bukan karena suami kaya, bukan karena suami hebat, bukan karena suami kita bergelar tinggi, tapi kita tunduk karena Tuhan. Ketika kita tunduk pada otoritas yang Tuhan berikan, saya percaya Tuhan akan membela kita. Akan ada dalam proteksi Tuhan. Jaga suami-suami, ayat berikutnya. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus. Ya, kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 24.
Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Jadi suami harus mengasihi, istri harus tunduk ya. Jangan salah baca, istri tidak boleh tanduk, tidak boleh. Istri harus jadi penolong, tidak boleh menjadi perongrong, tidak boleh menjadi penodong, tidak boleh ya. Jadi harus jelas, tunduk di dalam Tuhan. Saya percaya seperti Sarah, ketika Abraham membawa Sarah, dia berkata karena zaman kelaparan, takut tidak diterima, bahkan takut dibunuh kalau dia mengaku suaminya. Dia bilang ini adiknya, ya Sarah adiknya, dan hampir saja Firaun menikahi, tapi untung ya Tuhan melindungi. Saya percaya ketika istri taat, tunduk pada otoritas yang Tuhan sudah berikan, Tuhan akan memproteksi kita apapun yang terjadi. Saya ingat ketika istri dari Bapak Pendeta Robi Sugara, Ibu Berta, dia cerita bahwa 17 tahun dia ditinggal oleh suaminya. Tapi dia berkata bukan karena Pak Robi Sugara ganteng, bukan karena artis, bukan karena terkenal, tapi karena dia berkomitmen untuk tunduk pada otoritas. Dan akhirnya Tuhan yang bela, dia kembali dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Saya percaya setiap kita, kalau kita berkomitmen untuk tunduk kepada otoritas, kita akan mengalami mujizat dan kemuliaan Tuhan. Juga penundukan diri itu berarti kita taat kepada Allah. Saya percaya ketika kita taat kepada Allah, suami mengasihi istri, maka kita akan mengalami keharmonisan, kerukunan. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, kita tahu bahwa janji Tuhan bagi setiap keluarga yang rukun. Ya, kita akan baca nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, berikutnya seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kenapa ya keluarga itu kok diberkati, kok saya enggak? Mungkin kita seringkali bertengkar ya. Tapi kalau kita rukun, Tuhan berjanji Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suami mungkin suka kasar, suka KDRT ya, suka pukul istri. Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, doamu tidak akan dijawab. Kalau saudara ingin mengalami kuasa doa, suami-suami mulai sekarang siapa yang suka kasar kepada istri bertobat. Yang tidak mengasihi istri bertobat. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita berkomitmen untuk melakukan tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan. Amin. Mari saudara, saya juga kita semua belajar untuk taat kepada otoritas Tuhan. Dan ketika kita taat, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan memberkati. Jadi yang pertama apa? Memahami kebutuhan keluarga, anggota keluarga. Yang kedua, menundukkan diri pada otoritas. Yang ketiga, menghormati sesama anggota keluarga. Saudara, untuk mempraktekkan kasih kita dalam keluarga kita harus menghormati. Menghormati itu bukan hanya sekedar selamat malam, selamat pagi, tidak. Tapi harus ada sikap, ada tindakan yang dinyatakan bisa menerima anggota keluarga kita apa adanya. Kelemahannya, kelebihannya kita bisa terima. Sehingga kita bisa menjalin relasi, hubungan, komunikasi yang baik. Ya karena di dalam Efesus 5 ayat 33 kemudian 6 1-4 itu tentang suami harus mengasihi, istri harus tunduk, itu terus. Itu diingatkan karena memang kasih itu harus yang menjadi pengikat, menyatukan dan menyempurnakan. Ketika kita mengasihi, buktinya apa? Kita harus menghormati. Ya, kita harus menghormati suami kita, suami harus menghormati istrinya, juga orang tua menghormati anak-anak. Jangan misalnya anak-anak bilang, kamu masih kecil, jangan disepelekan. Tidak, kita harus menghormati anak sebagai orang-orang yang spesial. Istri kita spesial, suami kita spesial, anak-anak kita spesial, seluruh anggota kita, anggota keluarga kita spesial. Karena apa? Karena mereka sudah ditebus dengan darah yang maha, darah Yesus. Mereka unik, mereka
tidak ada yang sama dan kita harus menghormati mereka. Saudara, ketika kita mengasihi mereka, kita bisa menutupi segala kekurangan mereka. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-7 dikatakan, kasih itu adalah menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketika ada keluarga kita yang mungkin mengalami masalah, ada kekurangan, kita menutupi, kita bisa mendoakan, kita percaya bahwa kita sabar, semuanya itu dapat kita tanggung dan dapat kita atasi. Kita tahu bahwa akhir zaman itu rasanya tidak mungkin untuk mempraktekkan ini. Tapi kita bersama dengan Tuhan pasti bisa. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat bahwa keadaan zaman, manusia pada akhir zaman ini sudah dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca ya, apa saja. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan apa? Berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Inilah keadaan akhir zaman. Tapi kita orang-orang yang percaya sudah diperingati Tuhan bahwa kasih harus menjadi dasar bagi keluarga kita. Kasih harus yang menjadi pengikat dan mempersatukan keluarga kita. Amin. Saudara, badan atau menurut catatan dari data bimbingan masyarakat Kementerian Agama, setiap tahun hampir lebih dari 10% terjadi perceraian. Ada 300.000 per tahun orang bercerai. Belum yang selingkuh, belum yang kawin sirih, yang pisah rumah, tidak termasuk. Dan ini adalah angka yang paling menyedihkan. Tapi kita sebagai keluarga Kristen harus menyadari, iblis itu tidak senang kalau keluarga bersatu. Tapi saya berdoa supaya seluruh jemaat di gereja Betel Kelapa Gading ini menjadi keluarga yang utuh. Kita harus melawan setiap roh-roh perceraian. Allah membenci perceraian. Karena itu kita harus sungguh-sungguh minta supaya Tuhan memberikan kasih itu dalam hidup kita dan kita bisa mempraktekannya. Saudara, dari data ini kita melihat bahwa ternyata salah satu faktor penyebab perceraian yaitu karena apa? Karena tidak ada rasa hormat terhadap perkawinan. Ibrani pasal 13 ayat 14 dikatakan, sebab di sini, maaf ayat yang keempat, bukan 14. Ibrani 13 ayat 4 ya, bukan 14. Ya. Hendaklah kamu semua apa? Penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang Sunda dan penjinah akan dihakimi Allah. Jadi hati-hati saudara, kita tahu bahwa Tuhan membenci perceraian dan Tuhan ingin supaya kita menghormati perkawinan kita. Saya percaya ketika kita setia kepada pasangan kita, kita akan menjadi keluarga yang berbahagia dan harmonis. Saya ingat seorang yang bernama Chris Spielman, dia adalah pemain bola Liga Amerika. Ketika dia akan bermain dalam satu kompetisi, dia berhenti ya. Dia memutuskan untuk berhenti karena dia tahu istrinya sakit kanker. Dan dia berkata, saya akan berhenti. Wah, banyak orang yang kecewa. Akhirnya wartawan tanya, kenapa kamu berhenti? Dia berkata bahwa aku berjanji kepada Stephanie, istriku, untuk mendampingi semasa dia sakit. Dan aku akan merawat 4 anakku. Jadi dia tinggalkan karirnya untuk jaga istrinya. Ketika istrinya di kemo, rambutnya rontok, Chris ini langsung menggunduli rambutnya, mencukur rambutnya. Dia solidar dengan istrinya dan dia juga akhirnya mendampingi sampai setahun kemudian istrinya meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dia berkata, saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk mendampingi istri sampai akhir hidupnya. Karena dia ingat ketika dia berjanji, aku akan setia baik pada waktu sakit, pada waktu sehat, pada waktu miskin, pada waktu kaya, sampai maut memisahkan kita. Biarlah setiap kita yang ada di sini, semua kita akan sungguh-sungguh
menghormati perkawinan kita sehingga kita setia sampai akhir, sampai maut memisahkan kita. Jangan pernah ada kata cerai, jangan pernah ada perpisahan sebab anak-anak akan menjadi korban. Jangan pernah membanding-bandingkan anak. Ya misalnya anak yang laki punya adik perempuan, terus anak yang laki itu suruh ngalah terus. Aduh, kamu udah ngalah nih, ini adik kamu kan perempuan. Nah, jangan sampai gitu karena ternyata kemarin dari hasil konferensi banyak yang terjadi LGBT ya, lesbian, gay ya. Itu karena apa? Karena si anak mulai pikir, aduh enak jadi perempuan ya. Kalau jadi laki disalahin terus. Nah jadi akhirnya dia mulai punya pikiran untuk terbentuk menjadi perempuan. Dan ini harus kita patahkan. Atau sebaliknya ya, yang perempuan misalnya udah kakak kamu kan ini lebih baik. Akhirnya perempuan berpikir enakan jadi laki ya. Karena itu rusaklah gambar dirinya. Karena itu saudara, kita melihat sebagai bapak harus menjadi figur ayah yang baik. Sebagai ibu menjadi figur ibu yang baik. Berperan sesuai dengan yang Tuhan berikan. Amin, saya percaya supaya semakin hari jemaat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan lebih daripada itu nama Tuhan dipermuliakan. Kita minta supaya setiap keluarga diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Saya bersyukur tadi keluarga yang masih baru ya, masih bergumul dalam bisnis, dalam masalah apapun, tapi bersama Tuhan akan menang dan kuat. Karena itu hadirilah nanti hari Rabu ada kebaktian perdana ya, yang single, yang udah yang baru-baru menikah, ayo hadiri, kita akan punya komunitas dan saling menguatkan. M yang terakhir ya, yaitu ini yang paling sulit, mengampuni. Untuk mempraktekkan kasih dalam keluarga, kita harus mengampuni. Saudara, bukti kasih yaitu dipraktekkan dengan apa? Mengampuni. Karena apa? Kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Saya percaya ini sangat sulit untuk mengampuni. Tapi ini bisa bersama dengan Tuhan. Ya. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Pertama, ketika kita mau mengampuni, kita harus sadar bahwa semua orang tidak ada yang sempurna ya. Yakobus 3 ayat 2b. Kita akan baca dulu. Supaya saudara maklum, oh benar ya di gereja banyak yang gini. Ya maklum, ampuni karena gak ada yang baik, gak ada yang benar semua. Yakobus 3 ayat 2b. Sebelumnya Yakobus pasal yang ketiga ayat 2b ya. Saya akan bacakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi kalau kita salah, orang lain salah, maklumi karena gak ada orang yang sempurna. Jadi kita harus bisa mengampuni. Kita harus mengampuni karena apa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Ya, saudara boleh catat ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 23, perintah Tuhan untuk mengasihi, artinya kita dengan cara mengampuni ya, mengasihi dengan cara mengampuni. Kemudian ayat yang berikut bahwa kita harus mengampuni karena ketika kita mengampuni Allah juga mengampuni. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15 ini kita baca. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang apa? Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi ketika kita mengampuni, maka kita diampuni. Dan lebih daripada itu, kita harus meneladani Yesus. Ayat yang terakhir, Lukas 23 ayat yang ke-34a. Yesus berkata ketika di atas salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, poin ini yang paling sulit, tapi inilah poin yang bisa memulihkan keluarga kita untuk mempraktekkan kasih dalam keluarga. Siang hari ini saya akan putarkan video di mana ini adalah acara TV dari Bapak Rubin. Saudara mungkin sudah ada yang pernah lihat, tapi ini sangat memberkati. Saya kagum dengan Ibu Silviati ini. Dia adalah anak dari Ibu Limiati yang punya tempat bersalin. Namanya bersalin sebentar ya, jangan dulu. Ini ibu ini luar biasa. Dia sudah praktekkan untuk mengampuni. Kita akan saksikan dan saya percaya melalui kesaksiannya ini kita
diberikan satu pencerahan bahwa kita pasti bisa karena Tuhan. Saya persilakan. Menikah tahun 80. Saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah dengan suami, kedua anak ikut saya. Dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doa malam, seandainya suatu hari kita diberi mendengar bahwa papa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah kita menghormati saja undangan, kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan gagal lagi, tapi nggak usah ke resepsi. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar di tangan, saya bilang, ini mesti apa sikap kita? Ya sama aja Mi, kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya. Tapi kita jangan ke resepsi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja itu juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak-anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa-apa. Niatnya mau berdoa ya. Ya sudah selesai kasih selamat, saya juga pulang. Nggak taunya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Nah sesudah itu, kira-kira 3 tahun kemudian, dapat telepon. Cik Afi, ini ya, saya mau di seksio, doain ya. Nah, terus yang terima telepon itu anak saya. Kemudian ya baru ngomong sama saya, terus saya bilang, waduh kita diberi mendengar ini mau dioperasi, mau punya anak, kita mesti apa ya? Siapa ini yang menelpon? Yang nelpon istri barunya. Oh iya. Istri barunya mau punya anak, nelpon minta kita doa. Ya udah kita doakan. Terus kita pergi pagi-pagi ke rumah sakit yang mau operasi. Saya yang terakhir megang tangan istri barunya itu sampai mau masuk OK ya, karena dia seperti takut, seperti khawatir begitu anak pertama. Nah, sudah selesai masuk operasi kamar, pendeta datang, mestinya dia yang doa, tapi dia telat datang, jadi saya udah keburu doain kan. Pendetanya bilang, kenapa Ci Silvi kok ada di sini? Nah, saya barusan berdoa, loh kok bisa? Loh kenapa nggak bisa? Saya yang heran. Ya akhirnya ya dapat 1 anak, dapat 2 anak. Satu hari mantan suami bilang, minta izin boleh nggak? Manggil mama kandungnya mama, manggil kamu mami, mami Afi. Oh ya boleh. Nah udah jadi baik ya hubungan. Tapi satu hari kita diberi mendengar mantan suami ini ada tumor di kepala. Lalu mau dioperasi. Nah, jadi saya datang. Itu momen sebenarnya luar biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat dan sebagainya, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu loh. Enteng betul. Oh ini mungkin yang namanya pengampunan betul-betul ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma 1 kali, di dalam negeri, di luar negeri sampai berapa kali. Nah satu saat waktu ada di rumah sakit, saya kok berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang ingin memberi warisan kepada anak-anak 2 yang masih kecil, silahkan saja. Saya bisa mengerti. Nggak usah pusing sama anak 2 yang ikut saya. Lalu mantan suami merasa lega banget. Aduh untung kamu ngomong ini, saya berapa kali mau ngomong ini nggak berani. Takut tersinggung, takut salah mengerti. Saya bilang nggak apa-apa, yang anak kecil mesti lebih dipikirin. Anak-anak yang sudah besar itu bagian saya. Saya tidak pernah mengira bahwa itu pertemuan terakhir dalam keadaan masih bisa ngomong. Sebab 2 minggu kemudian
mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi bangun sampai meninggalnya. Dikubur di San Diego. Nah kemudian anak saya yang besar itu yang dipercaya untuk ngurus uang duka. Nah sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang begini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh kedua kuburan yang dipesan di San Diego untuk kamu dan mantan suami, saya yang beliin ya. Saya bayarin, nanti saya juga tak ikutan beli kafling juga. Jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga gitu. Jadi dia wah senang, langsung ACC ya sudahlah. Akhirnya begitu yang terjadi. Jadi selama 3 bulan berikutnya saya antar jemput anak-anak yang masih kecil itu saya jadi supir ya. Tiap hari gitu. Tapi enjoy sekali ya, saya nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, nggak rasa. Barangkali itu kasih ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, yang murah hati dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat sampai sekarang ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah nggak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu betul bahwa kuncinya sebenarnya di pengampunan. Tapi kok seperti gampang mengampuni ya? Apa emang rasanya? Tapi kan yang ngerjakan di dalam kita itu kan sebetulnya Tuhan juga, bukan sayanya hebat apa. Jadi nggak gampang itu Tante? Penuh cucuran air mata, tangisan begitu juga ada. Sebetulnya Tuhan ya, Roh Kudus yang menolong saya sampai mampu mengampuni begitu. Karena saya kalau dengar dari orang lain, kok susah ya mengampuni suami yang gini gitu, kok enak aja ya udah saya digini gitu. Untung kok saya kok nggak mikir gitu ya. Jadi saya bilang Tuhan, Engkau ngasih contoh dari salib, ampuni mereka sekalipun mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah sekarang kita mestinya sekalipun kita tahu apa yang diperbuat tetap ampunin, Tuhan udah ngasih contohnya, ampunin. Ya, saya menikah tahun 80. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, inilah praktek kasih dalam keluarga. Kalau ibu ini bisa, kita juga bisa. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Tuhan yang hebat, Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah. Dia sanggup memulihkan setiap kita. Kalau ada hati yang terluka, suami, istri, saya percaya ini kalau bukan Tuhan, bukan karya Tuhan gak mungkin. Udah disakiti, bisa didoakan waktu suruh melahirkan, didoakan. Bahkan setelah itu anaknya kecil diantar jemput, itu di Bandung itu namanya Kopo sama daerah Sukajadi itu jauh banget dan macet sekali. Tapi itu dia lakukan, antar jemput anak tirinya. Kemudian yang lebih hebat lagi, membelikan kuburan. Kuburan dibelikan di San Diego. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi itu semua karena Tuhan yang hebat. Saya percaya kalau Tuhan diizinkan bekerja, berkarya dalam hidup kita, kita juga pasti bisa untuk sungguh-sungguh bisa mengampuni orang yang menyakiti hati kita, mungkin suami atau istri. Saya percaya kita mau praktek kasih itu dalam keluarga, bukan hanya memahami, bukan hanya tunduk pada otoritas, menundukkan diri pada otoritas, bukan hanya menghormati, tapi kita mau mengampuni. Sebab ketika kita mengampuni, keluarga kita pasti dipulihkan. Kiranya firman Tuhan jadi berkat bagi kita.